teman-teman, balik lagi di channel First Step. Hari ini kita akan membahas tentang cara cepat mencari KPK dan FPB. Nah, bagi kalian yang merasa kesusahan ketika mencari KPK dan FPB dengan menggunakan pound factor, mungkin kalian bisa menggunakan cara berikut ini. Nah, kita akan menjelaskan mulai dari langkah-langkahnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan masuk ke contoh soalnya langsung. Perhatikan langkah yang pertama, yaitu bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil yang dapat membagi semua bilangan sekaligus. Kalian masih ingat bilangan prima? Nah, di sini kita tampilkan beberapa bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bisa kalian lihat. Kita langsung kasih contohnya untuk langkah yang pertama seperti apa. Misalkan kita ingin mencari KPK dari 12 dan 6. Kita tulis berdampingan seperti ini, lalu kita kasih garis di bawahnya. Garis ini artinya dibagi. Nah, kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil yang dapat membagi semua bilangan sekaligus. Nah, bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Kita lihat 12 bisa dibagi 2. 6 juga bisa dibagi 2. Berarti kita tulis 2. Kita tulis 2 sejajar dengan garis. Kita bagi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Hasilnya kita tuliskan tepat di bawahnya. Setelah itu 6 dibagi 2 yaitu 3. Karena 2 bisa membagi kedua bilangan sekaligus, kita lingkari bilangan 2-nya. Nah, kita lingkari seperti ini. Selanjutnya, 6 dan 3. 6 dan 3, apakah bisa dibagi semuanya dengan bilangan 2? Tidak bisa ya teman-teman, karena 3 tidak bisa dibagi 2. Kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, 6 bisa dibagi 3. 3 juga bisa dibagi dengan 3. Berarti kita kasih garis, lalu kita tulis bilangan prima 3. 6 kita bagi dengan 3 diperoleh 2. 3 kita bagi dengan 3 diperoleh 1. Karena 3 bisa membagi 6 dan 3 sekaligus, berarti kita lingkari bilangan 3-nya. Nah, setelah itu, ada 2 dan 1. Nah, bilangan berapa yang bisa membagi kedua bilangan sekaligus? 2 dibagi 2 bisa, 1 dibagi 2 tidak bisa. Nah, jika sudah seperti ini, tidak ada yang bisa kita bagi sekaligus, kita langsung masuk ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua, jika sudah tidak ada lagi bilangan yang dapat membagi semua bilangan sekaligus, maka tetap lakukan pembagian dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi minimal salah satu bilangan. Kita lanjutkan contoh soal yang pertama tadi ya teman-teman. Berarti kita tulis mulai dari 6 dan 3. 6 dan 3 tadi kita bagi dengan 3. Diperoleh 2 dan 1 seperti ini ya. 3-nya kita lingkari. Nah, 2 dan 1 tidak bisa dibagi bilangan prima yang sekaligus bisa membagi keduanya. Berarti kita tetap lakukan pembagian dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi minimal salah satu. Nah, kita bagi dengan bilangan prima 2, karena 2 bisa dibagi 2. Kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, tidak bisa ya. Nah, teman-teman, kalau sudah 1 dibagi berapapun, kita tetap tulis 1. Jadi, tidak perlu dibagi, cuma diturunkan saja jika sudah bilangan 1 seperti ini, kita cukup turunkan. Nah, karena 2 ini hanya bisa membagi 2 dan tidak bisa membagi 1,
berarti kita tidak perlu melingkari seperti ini. Jadi tidak perlu dilingkari teman-teman. Setelah 1 dan 1 ini, lalu langkah berikutnya yaitu langkah ketiga. Jika semua bilangan sudah berakhir dengan angka 1 semua, maka pembagian selesai. Nah, lalu KPK-nya yang mana? KPK-nya kalikan semua faktor. Sedangkan FPB cukup kalikan yang dilingkari saja. Nah, kita tuliskan kembali. Contoh. Kita rangkum langkah 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Tadi kita mencari KPK dari 12 dan 6. Tadi sudah kita bagi dengan 2, diperoleh 6 dan 3. Lalu kita bagi 3, diperoleh 2 dan 1. Lalu kita bagi dengan 2, diperoleh 1, 1. Nah, kita lingkari yang dapat membagi semuanya tadi 2 dan 3. Nah, perhatikan langkah 3, jika semua sudah berakhir dengan angka 1 semua, maka pembagian selesai. Ini sudah berakhir dengan angka 1 semua, berarti pembagiannya sudah selesai. Lalu kita bisa cari KPK dari 12 dan 6 sama dengan kalikan semua faktor, berarti kita kalikan semua angka yang ada di sini, yang berada di sisi kanan, yaitu 2 kali 3, lalu kali 2. Sama dengan 2 kali 3, 6. Kita kali dengan 2, sama dengan 12. Jadi KPK-nya 12. Lalu FPB-nya, FPB dari 12 dan 6, kalikan yang dilingkari saja. Yang dilingkari yaitu 2 dan 3. Berarti kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi teman-teman, KPK dari 12 dan 6 sama dengan 12. Dan FPB dari 12 dan 6 sama dengan 6. Nah, kita langsung coba praktekkan ke contoh soal ya. Soal yang pertama, misalkan kita disuruh mencari KPK dan FPB dari 18 dan 6. Kita kerjakan dengan menggunakan langkah 1, 2, 3 tadi. Berarti kita tulis dulu 18 dan 6 berdampingan. Lalu kita kasih garis, artinya kita bagi. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yang bisa membagi sekaligus 18 dan 6. Kita coba lihat lagi tabelnya. Paling kecil yaitu 2. 2 bisa membagi 18 dan juga bisa membagi 6. Berarti kita bagi dengan 2. Kita tulis 18 dibagi 2 sama dengan 9. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2 kita lingkari karena bisa membagi sekaligus. Selanjutnya kita bagi lagi. Bilangan prima yang dapat membagi keduanya sekaligus yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3-nya kita lingkari. Nah, setelah itu kita bagi lagi dengan bilangan prima yang dapat membagi 3 dan 1, yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, 1 tidak perlu dibagi, cukup diturunkan. Karena 3 hanya membagi 3 ini, tidak bisa membagi 1, tidak perlu kita lingkari. Nah, setelah berakhir dengan angka 1 semua, berarti pembagiannya sudah selesai. Lalu kita hitung KPK dari 18 dan 6 sama dengan kalikan semua faktor. 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 kali 3 sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Lalu FPB
dari 18 dan 6 sama dengan yang dilingkari saja, 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi KPK dari 18 dan 6 sama dengan 18 dan FPB dari 18 dan 6 sama dengan 6. Kita coba lagi ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Kita akan mencari KPK dan FPB dari 24 dan 16. Kita lakukan dengan menggunakan cara tadi. Tulis dulu 24 dan 16 berdampingan. Lalu kita bagi dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi keduanya, yaitu 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti 2 kita lingkari. Selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil yang bisa membagi keduanya sekaligus, yaitu bilangan prima 2. 12 dibagi 2, 6. 8 dibagi 2, 4. 2 kita lingkari. Kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, 6 dan 4. Sekaligus bisa kita bagi dengan 2. Diperoleh 3 dan 4 dibagi 2 diperoleh 2. 2 kita lingkari lagi. Setelah itu 3 dan 2 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil yang bisa membagi keduanya. Jika tidak bisa keduanya, maka setidaknya minimal 1. 3 kita bagi 2 tidak bisa. 2 kita bagi 2 bisa, sehingga kita tulis 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tuliskan 3. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena 2 tidak bisa membagi 3 dan 2 sekaligus, maka tidak perlu dilingkari. Lalu kita bagi lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa, 1 juga tidak bisa. Kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 bisa, 1 dibagi 3 tidak bisa. Berarti tetap kita tulis 3. Karena 3 bisa dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 tidak perlu kita bagi, kita turunkan saja. Nah, seperti ini. Setelah berakhir dengan angka 1 semua, berarti sudah selesai. Kita hitung KPK dari 24 dan 16 sama dengan kalikan semua faktor. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 48. Jika kalian tidak bisa langsung menghitung seperti ini, bisa kalian hitung satu persatu ya teman-teman. Lalu kita cari FPB dari 24 dan 16. Kita kalikan yang dilingkari saja. 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan di next video. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you!